dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi para orang tua yang diuji oleh Allah dengan putra-putrinya yang sakit. Ya, biasanya memang subhanallah yang namanya orang tua itu anaknya yang sakit, orang tuanya nggak tidur. Kemarin saya berjumpa dengan salah satu jemaah yang menyebut saya, beliau bilang apa Ustazah, kalau hari ini saya rasanya lemes karena putra saya kemarin baru sakit. Jadi semalam tuh tidurnya nggak nyenyak. Jadi masya Allah orang tua itu ya teman-teman, ketika anaknya sakit ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Tapi terkadang ketika anak ini sudah besar, orang tuanya sakit, terkadang ada anak yang belum bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua. Padahal dulu ketika dia kecil, ya sakit, maka orang tuanya ikut merasakan. Dan kita berdoa teman-teman, semoga kita semua yang hadir, Allah lembutkan hati kita, ikut turut merasakan apa yang orang tua kita rasakan. Dan kita berdoa dengan subhanallah rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu doa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bakti anak-anak kita kepada kita. Kalau kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk orang tua kita, maka masanya kita sepuh, masanya kita sudah tua, maka Allah gerakkan hati anak-anak kita untuk mendoakan kita. Kita sudah tidak ada di muka bumi ini, transferan pahala kita dapatkan dari siapa? Dari anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang saleh dan salihah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kelalaian kita dalam membersamai anak-anak. Semoga kelak sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di sini, semoga kelak Allah kumpulkan kita kembali di dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap Allah limpahkan, tetap Allah curahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga besar beliau, kepada para sahabat radhiyallahu alaihim. Kita berdoa teman-teman, semoga kita yang hadir di dalam majelis taklim kali ini kelak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Jamaah kajian majelis taklim KUY yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan mengambil dua tema sekaligus seperti biasanya. Dan hari ini tema yang akan kita ambil masih mengambil kitab Kaifiyatul Ijtima' atau tentang darah-darah kebiasaan wanita dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua insyaallah kita akan belajar Sahih Adabul Mufrad, ya, karena kalau kita tinggalkan Sahih Adabul Mufrad yang mana? Ya, banyak adab-adab yang ada di dalam kitab Sahih Adabul Mufrad. Baik, ibu-ibu teman-teman yang saya cintai karena Allah, untuk masalah iddah sepertinya sudah pernah saya sampaikan kemarin di tempatnya tulis ya. Karena kemarin ada yang WA admin saya yang meminta kepada saya, jadi titip pesan, Ustazah nanti kalau pas isi di KUY mau diulang kembali tentang iddah. Memang kemarin belum buka atau gimana? Iya. Baik, sedikit kita langsung tidak membacakan kitabnya karena sudah dibacakan kemarin ya di tempatnya tulis. Masih ingat dan juga kemarin hadir di balai admin. Sudah saya bacakan kan ya? Nah sekarang kita simpulkan biar kita semuanya paham apa itu iddah. Tolong ya teman-teman dipahami dengan betul, karena masalah iddah ini erat kaitannya dengan hukum-hukum yang lain, ya. Baik, kita akan belajar tentang masalah beberapa perpisahan antara suami istri. Nanti ini akan beda-beda ya. Jadi yang namanya rumah tangga, sebuah pernikahan di dalam agama kita yang diharapkan adalah sakinah mawaddah warahmah sampai ke jannahnya, sampai ke surga. Itulah harapan kita, dan
Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nah, tetapi kalau di tengah perjalanan memang sudah tidak bisa lagi disatukan, ya, dan solusi hanya ada perpisahan, maka di dalam agama kita itu ada 3 jalur yang bisa ditempuh, ya. Yang pertama adalah tolak, perceraian. Yang kedua adalah khulu, yaitu gugat cerai dari pihak istri. Yang ketiga adalah fasakh. Fasakh ini gimana? Fasakh ini adalah keputusan dari hakim atau qadhi. Seperti kemarin teman-teman, ketika saya selesai mengisi kajian di sebuah tempat majelis taklim, itu ada akhwat tanya ke saya, jadi Ustazah mau tanya, saya dalam kondisi sudah berjalan ke arah Mbak. Saya bilang, Mbak sambil jalan gak apa-apa ya, gitu, karena sudah mau keluar masjid, ya gak apa-apa. Terus beliau bilang ke saya bahwa pada Allah suaminya itu kabur, ya kabur, gak ada berita seperti apa, kabur, gak tahu kemana, ya digantung, dan dia sudah tidak lagi mendapatkan nafkah lahir, nafkah batin, apalagi ya. Nah ini gimana kondisi pernikahan beliau? Maka di dalam Islam ada solusinya. Apa solusinya teman-teman? Yaitu faskhun. Faskhun itu adalah melapor ke qadhi bahwa keadaan dirinya digantung oleh suaminya, bukan digantung ya, maksudnya tidak dinafkahi, nggak tahu suaminya ribanya kemana, gitu kan ya, datang juga enggak, HP-nya diblokir, kan bingung. Statusnya seperti apa ini pernikahannya? Maka nanti qadhi atau pihak hakim yang memutuskan untuk memisahkan kedua sepasang suami istri. Ya. Jadi nanti bukan dari pihak suami, bukan dari pihak istri, tapi dari qadhi yang dinamakan di dalam agama kita namanya fasakh. Ya. Kalau dicatat, kenapa? Karena ini biasanya kadang terjadi dalam sebuah pernikahan. Seperti yang akhwat yang tanya ke saya bahwa suaminya entah kabur ke mana. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah melembutkan hati kita dan melembutkan hati suami kita, dan semoga kita dijauhkan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya. Baik. Nah, kalau sudah teman-teman dipilih oleh seorang wanita apakah mau khulu ataukah fasakh, atau dari seorang suami menceraikan istrinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah pada masing-masing suami istri ini tidak perlu ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Kenapa? Karena terkadang syaitan itu pandai sekali menggoda anak Bani Adam agar bersedih terlalu lama. Iya nggak? Orang kalau habis bercerai atau gugat cerai atau diberikan keputusan oleh hakim untuk berpisah, biasanya terutama kaum wanita itu kan belum bisa move on. Iya nggak ini? Saya karena nggak tahu ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Di dalam surah Al-Talaq Allah berfirman bahwa janganlah di antara kalian takut, sudah Allah yang menjamin rezeki masing-masing. Suami yang menceraikan istrinya, istri dijamin rezekinya Allah, suami juga dijamin rezekinya Allah. Seorang istri yang menggugat cerai, suaminya juga dijamin rezekinya Allah. Dan qadhi yang tadi memutuskan suami istrinya harus berpisah, yang dinamakan dengan fasakh, maka suami istri pun dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaannya teman-teman, talak, fasakh, dan apa tadi? Khulu. Ya. Nah, atau fasakh
itu kan berarti cacat. Ya, paham sampai sini Ibu? Tidak usah dijelaskan panjang kali lebar ya. Ya, saya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Maka kalau seandainya misalnya seorang istri tidak mau menggugat cerai, tidak mau khulu, ya, karena khulu juga berat teman-teman. Ya, kalau tidak ada masalah apa-apa tiba-tiba khulu, ya gugat cerai, itu pun nanti ada konsekuensinya. Atau suami juga nggak mau menceraikan, maka dalam hal ini kalau dua-duanya bersikeras, suami nggak mau menceraikan, istri nggak mau menggugat cerai, maka masalahnya dibawa ke qadhi, ke hakim, dan hakim yang akan memutuskan kepada suami istri untuk berpisah. Atau sebuah pernikahan dia tidak memenuhi rukun-rukun dalam sebuah pernikahan. Misal contoh, di dalam sebuah pernikahan misalnya tidak ada wali, padahal wali itu rukun, bagian dari rukun, maka pernikahannya boleh dibatalkan oleh hakim. Namanya apa? Namanya fasakh. Dan di dalam agama kita, subhanallah, ketika ada fasakh ataupun talak ataupun khulu, itu menjadi salah satu solusi kebaikan bagi semuanya. Ya, karena di agama sebelah itu mereka mengatakan bahwa tidak diperbolehkan yang namanya perempuan gugat cerai. Ya, tidak diperbolehkan yang namanya seorang hakim menceraikan atau memisahkan pasangannya. Ya. Padahal apa? Di dalam pernikahannya sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Ya. Dan kita tahu bahwa segala apa yang diperintahkan di dalam syariat atau segala apa yang dilarang di dalam syariat itu ada hikmah untuk sesama umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah ya Ibu, berarti ada 3. Nah, kemudian kita akan merangkum ya apa yang pernah kita pelajari kemarin guru-guru ya, karena ada seorang akhwat yang minta kepada kami untuk mencoba menerangkan kembali, menjelaskan kembali tentang masa idah, maka kita percepat tapi dengan rangkuman saja ya. Kitabnya sudah kita baca. Masa idah wanita dibagi menjadi 2. Wanita yang suaminya meninggal dan wanita yang dicerai oleh suaminya. Sudah? Wanita yang suaminya meninggal dan wanita yang ditalak oleh suaminya. Wanita yang meninggal iddahnya 4 bulan 10 hari. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Ya. Wanita yang ditalak ada macam-macam kondisi. Yang pertama wanita yang belum digauli. Iddahnya gimana Ibu? Baru nikah langsung dicerai. Iddahnya gimana? Enggak ada iddah. Karena dia masih belum digauli. Yang kedua wanita yang sudah digauli. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah wanita yang dia masih mengalami haid, jadi masih subur. Iddahnya berarti gimana Ibu? Iddahnya 3 kali masa suci. Atau kata para ulama qur'u di sini 3 kali masa haid. Ya. Jadi misalnya dia diceraikan oleh suaminya Ibu, maka dia harus menunggu haid dulu. Menunggu haid pertama, baru kemudian suci. Setelah itu menunggu lagi haid kedua, kemudian suci, baru menunggu haid ketiga, kemudian suci. Setelah itu selesai. Bagi yang masih haid. Ya. Yang kedua, kondisi wanita ketika dicerai oleh suaminya dalam kondisi hamil.
boleh itu ketika dia sedang hamil. Ketika hamil masa iddahnya sampai wanita ini melahirkan bayi. Yang ketiga, wanita yang menopause atau belum haid. Maka iddahnya, masa menantinya, masa menunggunya adalah 3 bulan. Dan yang keempat, wanita yang sudah digauli tapi dia gugat cerai kepada suaminya, yaitu khulu. Ya, karena para ulama yang mengatakan khulu ini masuk dalam bagian cerai. Maka iddahnya adalah satu kali sucian, atau ada yang mengatakan 1 bulan. Ada 2 pendapat ulama, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 1 kali sucian. Kenapa 1 kali sucian? Karena menunggu bebasnya rahim. Maksudnya rahimnya itu kosong. Atau ada yang mengatakan 1. Sudah ya teman-teman ya. Sudah dipahami ibu, dipahami, dicatat baik-baik. Nanti kalau ada temannya yang tanya, tidak bingung. Ya. Baik. Alhamdulillah masa iddah selesai. Kita sekarang masuk ke kitab. Ya. Yuk kita lanjutkan apa yang kita pelajari dari kitab Kaifiyah Ijtima'i An-Nisa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala At-Tasi', bab yang ke-9, Al-hukmu bi bara'atir rahim, hukum bahwa rahim seorang wanita ketika akan menikah dengan laki-laki lain setelah dia diceraikan atau digugat cerai atau ditinggal wafat oleh suaminya, berarti rahimnya harus kosong. Ya, tidak ada di situ calon janin. Jadi di dalam agama kita itu nasab seseorang itu sangat dihargai. Ya. Dan kalau seandainya tidak ada masa iddah, masa menanti, maka yang ada nasabnya nanti tidak jelas ini anaknya siapa. Baik. Ai bi khulwatin min al-hamdi wa hadha yahtaju ilayhi kullama ihtajja ila al-hukmi bi bara'ati rahim wa lahu masail. Minha, ya kenapa kok harus kosong rahimnya? Karena akan ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya, ada masalah yang berkaitan dengannya. Yang pertama, idza mata shakhsun an imra'atin yarithu hamlaha wa hiya la zawjin wa inna zawjiha la yaqa'aha hatta tahid aw yatabayyan hamlaha wa in tabayyan hamlaha fa ada pesan-pesan. Wa in tabayyana hamlaha hakamnaha, ini ke apa? Yang mim di depan, yang kaf di belakang. Ini saya bingung baca. Bi'ir tati li hukmiha bi wujudi hina mauti mawlud. Wa in hadat hakamna, yang ini hakamna bi adami irtihi li hukmina bi bara'atir rahim bil haid. Gini teman-teman, kalau ada seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya, sedangkan wanita ini ternyata mengandung janin dari suaminya yang sudah wafat, maka dalam hal mawarith atau dalam hal pembagian warisan, janin ini sudah dapat bagian. Subhanallah. Jadi adilnya agama kita itu luar biasa. Janin yang ada dalam kandungan saja dapat jatah, ya, insya Allah. Berbeda kalau seandainya wanita ini ditinggal wafat oleh suaminya, maka ketika dia rahimnya kosong, tidak ada janin di dalamnya, berarti apa? Tidak ada yang diwariskan kepada janin, kan tidak ada. Ya.
dan bapak, ya seorang ibu dan bapaknya, salah satunya meninggal dunia, misalnya bapaknya dulu yang meninggal dunia, ya berarti istrinya masih hidup. Biasanya di masyarakat kita harta warisan belum langsung dibagikan, menunggu wafat ibunda tercinta. Padahal di dalam agama kita yang mulia, ketika ada seorang laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan istri yang masih hidup, meninggalkan anak-anak yang masih hidup, maka sudah seharusnya dipercepat untuk pembagian warisan. Tidak harus menunggu istrinya itu meninggal. Kan yang ada di depan kita. Iya dari ibu. Ada lagi. Di kita, budaya kita, biasanya yang akan mendapatkan rumah induk itu rumah yang ditempati oleh orang tua, itu biasanya anak yang menempati rumah tersebut atau anak bungsu. Jadi kalau anak bungsunya nggak tinggal di situ, kan yang tempati kan balik. Ya. Coba kalau misalnya rumahnya gedong, rumahnya besar, tanahnya luas, ya. Sedangkan orang tua ini nggak punya tanah selain rumah itu, ya, berarti saudara-saudaranya tidak dapat warisan. Atau mungkin punya tapi tidak selebar rumah itu, tidak selebar tanah yang ditempati oleh kedua orang tua. Dan dalam hal ini teman-teman, kalau pembagian warisan itu tidak adil, maka akan ada kericuan di dalamnya, adanya tanah sengketa, kan gitu kan? Adanya akhirnya ukhuwah yang sudah terjalin antara kakak adik ini jadi bubar warisan, kan? Padahal harusnya yang namanya kakak beradik itu rukun. Kalau masalah dunia saja berebut, ya, maka akhirnya tidak ada terjalin ukhuwah Islamiyah. Ini yang sangat mengerikan, ya. Dan ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, dalam agama kita ini kenapa kok ada hukuman warisan, ada hukum warisan, ada hibah dan macam-macamnya, itu semuanya untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah. Ya, baik. Kemudian yang ke-10, al-ashir, wujubul ghusl. Fa yajibu 'ala al-ha'id idza tahara an taghtasila bi tathhiri jami'al badan. Li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh, wa idza aqbalat al-'idha fad'a as-salat wa idza adbarat faghtasili wa salli. Hendaklah bagi para wanita yang sudah suci dari haidnya tidak menunda-nunda untuk mandi janabah, ya. Dan kita sudah tahu bersama teman-teman kapan wanita ini dihukumi suci, diantaranya dengan dua alamat, dengan dua tanda. Yang pertama keluarnya cairan bening, yang kedua adalah jafaf kering. Tidak ada keluar sesuatu dari kemaluannya, dari farjinya. Ya, kalau masih ada sedikit kuning, padahal itu berkaitan dengan masa haid, berarti ini termasuk darah yang berwarna kuning. Apalagi masih ada warna coklat atau warna hitam, maka ini pun masuk dalam kategori darah haid. Kalau waktunya masih bersambung dengan datangnya haid, ya. Jadi hati-hati. Ketika bersuci, kita itu tidak diperkenankan terlalu cepat, juga tidak diperkenankan terlalu lambat, tapi pas ketika waktunya timingnya suci, bersegera untuk mandi janabah. Kenapa? Karena ada sebagian wanita yang dia sudah suci sebelum tidur, jam 10 itu sudah suci, sudah lihat di dalam celana dalam yang mau tidur itu bersih, tidak ada apapun yang keluar, kering, dicolek ada cairan beningnya misalnya, tapi dia mengatakan nanti sekalian aja besok pagi mandi. Padahal di situ ada kewajiban sholat Isya, dan sebagian ulama mengatakan juga sholat maghrib. Lihat ya. Kenapa ibu-ibu? Karena masalah urusan sholat ini masalah yang berat. Kalau kita
mandi janabah padahal itu sudah waktunya, artinya kita meninggalkan sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ada hukuman dosa besar yang diterima. Ya. Di Ustazah, kalau misalnya masih ada jelaret kuning atau coklat atau merah, itu boleh nggak kita mandi? Nggak boleh. Kita harus tunggu sampai bersih. Dan nasihat untuk diri saya dan teman-teman kita sebagai seorang muslimah itu harus jeli dalam melihat ini. Pakai ilmu kita nih. Panjenengan teman-teman itu termasuk tipe yang mana? Kalau pas suci tipe yang keluar cairan bening atau tipe yang kering? Nggak tahu, Ustaz. Loh, nggak tahu. Setiap perempuan itu beda-beda kondisinya. Ya. Ada yang dia kalau suci keluar bening pasti. Ada yang kalau suci nggak keluar apa-apa tapi dia bersih. Ya. Berarti dia masuk dalam kategori jangkau. Kategori wanita yang kalau suci dalam kondisi dia kering. Ya. Maka bersegeralah untuk mandi dan tidak ditunda-tunda. Baik. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah binti Abi Qais, manakala beliau selesai dari haid, maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau waktunya kamu sudah tidak haid, bersegeralah untuk mandi dan bersegeralah untuk sholat. Tapi kalau dalam haid, pada akbalatil haidah, maka fada'is salat, tinggalkanlah sholat. Tidak boleh kamu sholat di dalam masa haid. Wa aqallu wajib fil ghusli kata Syekh an ta'ummu bihi jami'u badaniha hatta ma tahta asy-sya'r. Lihat teman-teman. Dan mandi janabah itu simpel. Jangan dibayangkan sesuatu yang rumit. Apa hukumnya mandi janabah? Niat dan membasahi seluruh badan. Ustazah, kalau misalnya nih di rumahku ada kolam renang, saya mau mandi janabah, bisa. Saya lihat ya Allah, saya tutup kolam renang untuk mandi janabah, basah semuanya sudah. Saat rambut dari atas kepala sampai kaki udah basah semua, itu udah termasuk mandi janabah. Atau diguyurkan air ya, dari atas kepala sampai semuanya terbasuh. Ya, maka itu udah cukup. Selesai mandi janabah. Simpel apa kamu? Simpel. Yang bikin berat siapa? Kita berpikir. Tapi ada sunnah-sunnahnya. Wajibnya itu aja. Niat mandi janabah, diguyurkan air, sudah selesai. Jadi kalau pas lagi cepet-cepet, teman ya, lagi cepet-cepet harus mandi janabah, harus masak, harus ini udah. Yang penting ini dulu aja, di wajibnya dulu aja, gitu ya, udah selesai. Itu udah selesai. Namun di sini saya mengatakan wal afdal an yakuna ala sifat ma jaa di hadis. Al afdal lebih utama. Ya berarti lebih utama ini anjuran. Ya. Lebih utama adalah apa yang disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada Nabi SAW yaitu sa'ala Asma binti Syakir an Basr bin Mahid faqala ta'khud ihdakunna ma'aha wa sidrataha fataqhuru wa tahsilu tuhur thumma tusabbi ala ra'siha fatudadduha dalkan syadidan hatta tablugu syu'uni ra'siha thumma tasubbu 'alaiha al-ma' thumma ta'khudhu fursatan mumsikatan ay qit'atan qumashan fiha misk fatadhharu biha faqalat Asma kayfa tadhharu biha faqala subhanallah faqalat Aisyah la tattabi'ina athara ad-dam. Jadi gini, ketika datang Asma binti Syakir bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah bagaimana mandi janabah? Kata Rasulullah ada beberapa sifat teman-teman. Yang di sini ini hanya disebutkan satu sifat mandi janabah. Jadi mandi janabah itu hadisnya banyak. Ada yang wudu terlebih dahulu. Kalau yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini adalah bahwa sesungguhnya ketika ihdakunna kalian wahai kaum wanita akan mandi janabah, maka ambillah air campur dengan sidr. Sidr itu daun mendara. Ya. Kemarin saya ngajak di mana? Kemarin yang sini hari kayaknya di AFPB ya. Ada sidr ya tentang jenazah. Saya bilang ibu-ibu kalau bisa di rumah
kemudian diguyurkan dari atas kepala, summa tusabbu ala ra'siha, sembari dipijat-pijat kepalanya, dipijat-pijat. Jadi memastikan bahwa air tersebut itu sudah masuk ke bagian kulit kepala. Ya. Setelah itu, ya, setelah dipijat-pijat, dibarengi dengan niat sebelumnya. Setelah dipijat-pijat, ambil puter, ambil kapas, dibubuhi minyak wangi, ya, minyak wangi misk. Ibu-ibu, teman-teman, minyak wangi itu ada yang ori, ada yang KW. Ya, rata-rata yang beredar di Indonesia minyak misknya adalah, maaf, minyak KW, minyak sintetis. Nah, kalau yang dibutuhkan di kemaluan, jikalau menemukan minyak kasturi, itu kasturi yang original itu lebih baik karena tidak membahayakan, gitu ya. Kalau yang ada zat-zat kimia itu pasti membahayakan. Ustazah, kalau nggak nemu gimana? Nggak apa-apa, nggak usah pakai minyak wangi. Ya. Sekarang itu banyak juga yang jualan miskohal, tahu miskohal? Kasturi di yang menjual herbal biasanya ada miskohal, warnanya putih kayak susu, yang kental. Nah, itu minyak wangi. Mereka mengklaim bahwa miskohal ini untuk yang mau bersuci dari kalangan wanita, tapi mereka tidak memberitahu bahwa minyak yang mereka jual itu bukan minyak yang ori. Ya, karena kalau minyak kasturi yang ori itu mahalnya luar biasa. Ya. Dan ini hati-hati. Kenapa? Karena kalau yang beredar di Indonesia yang miskohal itu ya rata-rata sudah dicampur dengan zat kimia. Jadi dicolek pakai kapas kemaluannya, baru setelah itu dia bersuci. Dan ada juga teman-teman cara mandi janabah yang lain. Di antaranya berwudu terlebih dahulu. Dan wudu juga ada dua pendapat. Ya, ada riwayat yang mengatakan dia wudu secara kamil, secara sempurna, sebagaimana dia berwudu dalam sholat, artinya dia basuh juga kakinya. Ada riwayat yang kedua, kakinya boleh diakhirkan. Jadi wudu, teman-teman wudu sebagaimana teman-teman wudu kalau sholat, tapi nanti kakinya dicuci setelah selesai mandi janabah. Baru setelah itu dicuci tanpa harus berwudu kembali. Hanya teman-teman harus bisa dipastikan kalau teman-teman sudah berwudu dan tidak di dalam mandi janabah teman-teman tidak buang angin, tidak pula buang air kecil, maka wudunya tidak diulang kembali, tidak. Tapi kalau ketika sudah wudu teman-teman memegang kemaluan atau teman-teman buang angin atau buang air kecil walaupun hanya setetes, maka semuanya membatalkan wudu dan wudunya diulang kembali. Kalau mau sholat, kalau nggak mau sholat ya apa-apa. Karena banyak teman-teman ibu-ibu itu kalau pas mandi janabah sudah wudu, ya alhamdulillah dalam proses mandi itu selamat, maksudnya nggak buang angin, nggak buang air kecil, nggak juga memegang kemaluan, kemudian wudu lagi, padahal nggak perlu, berarti kan dia masih suci. Dan kalau ada keraguan apakah saya sudah batal atau belum, maka kata para ulama ambil yang yakin. Kemana keyakinannya? Yaitu pada dasarnya kita tadi sudah berwudu, berarti suci. Gitu ya, baik. Syaikhul rahimahullah taala beliau menjelaskan wala yajibu naqdu sya'ru ras illa an yakuna mashghulan min Allah haitsu yakhsha illa yasil ma' ila usul. Lama fi sahih Muslim hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni imra'atun ashhadu sya'ru rasi fa'aqadha li ghusl janabah. Wa fi riwayat min haid wal janabah qala la innaha yaqika an tahutta ala rasika thalathata ayat thumma taqidina 'alayka al-ma' fatatahri. Ini kalau ada seorang wanita muslimah yang rambutnya tebal
Sudah gitu dikepang-kepang. Ini wanita muslimah yang berasal, saudari-saudari kita sesama muslimah yang berasal dari NTT. Kalau di bagian timur, kalau di kita ini kan biasanya dikepang-kepang ya, kecil-kecil gitu kan. Kalau tuh gimana sabarnya ngepang, dikepang. Kalau orang Jawa kan dikepang kan besar-besar. Kalau mereka kan kecil-kecil gitu ya. Nah, dulu para sahabat itu sama, dikepang rambutnya. Nah, diikat ya, biar rapi. Kalau misalnya ikatan tersebut nanti janabah tidak dilepas, maka itu dibolehkan. Dengan syarat airnya sudah mengenai seluruh rambutnya. Tapi yo gimana bos gitu ya? Nanti melingkitnya kan yo sampai ke dalam-dalam ya bahasa semua. Rata-rata biasanya kalau orang Indonesia dilepas, gitu ya. Tapi kalaupun nggak dilepas terus karena nanti kalau ngepang pun habiskan waktu 2 jam ya mau. Ya semoga nanti ada alat yang langsung masuk kepalanya ke alat tersebut terus di hair dryer gitu sudah kering gitu ya masya Allah. Nggak ada pemakannya, nggak ada kali ya atau belum? Ya kalau ada belum apa-apa silakan. Jadi bukan sebuah keharusan dalam mandi janabah ini membuka kepala. Ya silakan. Kalau memang dipastikan air tersebut bisa membasahi seluruh rambut maka tidak perlu dilepas kepalanya. Baik. Kemudian saya mengatakan wa idza taharatil haid bi athna'i waqti shalah wajib 'alaiha an tubadir bil ibtisal lidrika ada'i salat bi waqtiha. Wa in kana fi safar wa laysa 'indaha ma aw kana 'indaha walakin takhafu ad-darar bi isti'malihi aw kanat maridah yadurruha al-ma' fa innaha tatayammam badalan 'an al-ibtisal hatta yasul al-ma' bi kalau ada seorang wanita muslimah misalnya pas suci, pas lagi di atas pesawat, pas mau umroh atau mau haji, semoga kita yang hadir semuanya pada pagi hari ini Allah mudahkan untuk menjadi tamunya Allah, amin. Seumpama misalnya teman-temannya udah mau suci, pas di pesawat melihat, masya Allah keluar cairan bening tanda suci, maka kata Syekh tidak boleh menunggu sampai landing masuk hotel walaupun sedang safar, disegerakan untuk bersuci. Bagaimana caranya sadarkan air di pesawat itu sedikit gitu ya. Kalau kita mandi janabah pakai air semuanya basah, maka boleh tayamum. Jadi tayamum itu bisa menggantikan untuk wudu dan bisa menggantikan untuk mandi besar. Mudah ya, agama Islam itu simpel. Ya, siapa yang memikirkan ya kita. Jadi tayamum itu diperbolehkan. Dan ketika sudah tayamum bersegeralah untuk sholat. Kalau ada yang mengatakan Ustazah gimana? Kalau misalnya kita sudah sampai di hotel apakah wajib mengulang kembali mandinya? Mungkin ada pertanyaan begitu. Ya, dia saja tadi mau nanya ini. Kata para ulama ada 2 pendapat. Ya. Yang pertama tidak usah diganti karena memang tayamum sudah menggantikan, bukan sekedar untuk menambal, bukan, tapi menggantikan. Ya. Jadi kalau mau di hotel mandi aja mandi biasa, ya. Tidak perlu mandi jangan. Yang kedua ada yang mengatakan boleh mandi ringan, tapi pendapat yang terkuat tidak usah diganti. Karena tayamum ini sebagai ganti dari mandi janabah besar. Ya. Baik. Atau aukan maridah yaitu Tuhan seorang wanita ketika lagi sakit di rumah sakit dan kondisinya tidak memungkinkan dia mandi janabah, padahal ketika itu bersamaan dengan selesainya haid,
yang mana sesuai dengan keyakinan kita. Saya mau ambil yang mandi lagi setelah sampai hotel Ustazah untuk menyempurnakan, silakan. Saya ambil pendapat ya udah, karena saya tadi sudah tayamum itu sebagai gantinya, ya saya ikut jumhur, ya sudah, berarti nggak usah mandi jangan. Itu kan ya, insya Allah mudah jika kita bisa mempraktekkannya. Baik, teman-teman, insya Allah untuk masalah istihadah di pertemuan selanjutnya, ya, karena masalah istihadah ini kaitannya nanti tentang adanya penyerupaan istihadah atau haid. Ini ada insya Allah lengkapnya. Ahkamul istihadah, insya Allah satu bab sendiri. Insya Allah nanti kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk terus belajar dan memahami masalah darah haid ini serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya, karena ini adalah masalah yang serius untuk kita ketahui sebagai seorang muslimah. Baik, alhamdulillah selesai dua bab sampai, dan untuk bab selanjutnya atau kajian selanjutnya adalah tentang sahih adab. Silakan dibuka yang punya buku hitam, boleh dibuka halaman 458. Mengunjungi saudara sesama muslim. Kemarin di tempatnya Bulis itu kita bahasnya ada berapa ya? Tentang apa? Oh, tentang dekatnya Fatimah dengan Rasulullah SAW, ya. Seorang ayah dekat dengan anak. Berarti yang bab bersialah ini belum, ya. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan belajar tentang bab mengunjungi sesama muslim. Saya bacakan hadisnya. Hadatsani Abdul Rahman bin Rasid qala mararna bil Rabada. Mararna bil Rabada faqila lana hauna Salama bin al-Aqwa. Fa'atainahu fasallamnahu alayhi wa akhraja yadayhi wa qala bay'atu bihataini nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa akhraja kafaratun dhakhmatun ka'anna mahmud ba'ir wa qumna ilayha wa qabbalnaha. Ya, teman-teman silakan dibuka buku hitamnya. Disebutkan dari Abdul Rahman bin Rosin, dia berkata, ketika kami melewati daerah Hamzah, ada yang berkata kepada kami, Salama bin Aqwa ada di sini. Maka saya datang menemui. Kami memberi salam kepadanya dan dia mengeluarkan kedua tangannya dan berkata, saya telah berbaiat kepada Nabiullah dengan kedua tanganku ini. Ya, lihat ini. Kemudian dia memperlihatkan telapak tangannya yang gemuk seperti telapak unta. Kami pun bangkit mendekatinya dan menciumnya. Hadis ini, teman-teman, memberikan pelajaran untuk kita betapa pentingnya kita untuk mengunjungi saudara kita sesama muslim, bukan untuk mendapatkan dunia dan seisinya, tetapi agar Allah ridho kepada kita. Dan ada beberapa keutamaan, ya, ketika kita mengunjungi sesama muslim. Dan yang dimaksud mengunjungi sesama muslim itu bukan bagian dari karib kerabat kita, ya. Karena kalau bagian dari kerabat kita, karib kerabat kita namanya silaturahim. Faidahnya beda lagi, jadi fadilahnya beda lagi.
megah-megahan menempati rumah ini, tapi kita lupa meminta kepada Allah agar dibangunkan rumah di dalam surga. Pada antara cara agar kita dibangunkan rumah di dalam surga Allah, sering-seringlah mengunjungi saudara kita sesama muslim. Dan ini merupakan fadilah yang Allah berikan kepada hambanya yang senang mengunjungi sesama muslim. Yang kedua, teman-teman, Allah itu cinta kepada orang-orang yang hobinya mengunjungi sesama muslim. Faslun al-mahabbah fillah wa annaha sababun li hubbi fillah. Subhanallah. Jadi kalau kita pengen Allah cinta kepada kita, maka sering-seringlah mengunjungi saudara kita sesama muslim. Walaupun tidak ada keperluan, hanya mengunjungi saja, pengen tahu kabarnya. Katakan kalau kita kan mengunjungi sesama muslim itu misalnya Cikudean, berarti kan ada keperluan dalam kita, ya enggak? Atau apa lagi? Ibu Cikudean atau apa lagi? Karena teman kita baru pulang umroh, atau misalnya apa lagi? Mau hutang, mau berhutang, mengunjungi, tapi kan dia niatnya berhutang, gitu ya? Atau apa lagi? Apa? Sakit, atau apa lagi? Selain itu apa itu? Arisan. Arisan PKK. Betul sawit. Oh, walimah, apalagi? Tapi walimah itu punya bangunan sendiri. Berarti kan ada keperluan walimah. Dan walimah ini nanti ada fadilahnya sendiri. Jadi kan kalau kita misalnya nih melewati sebuah tempat di mana ada saudara kita tuh di situ, teman kita, bestie kita, gitu ya. Nah, kan kadang nanti kita akan mengatakan mampir enggak ya, gitu ya. Atau misalnya kita mau mengunjungi sebuah kampung, sebuah tempat. Ya. Sebaiknya gimana? Kalau kita mau mampir ke tempat teman kita atau saudara kita sama muslim, ya kita kabarin dulu, Mbak Yu, aku mau mampir ya ke rumahmu, loh ngapain? Ya, di rumahku nggak ada apa-apa. Ya, saya juga nggak pengen apa-apa, cuma pengen tanya aja kabarnya seperti apa, dan saya pengen mendapatkan fadilah agar dicintai oleh Allah. Masya Allah, keren gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita tahu adabnya. Ya, kalau mau mampir, mau berkunjung, beritahu dulu tuan rumah. Barangkali tuan rumahnya pas ada keperluan, dan ini pun sempat terjadi kepada kami. Ya, jadi saya dan kesadaran mau keluar, ada tamu datang. Akhirnya kan kita nggak enak kalau sudah ada tamu, ya sudah dipersilakan masuk. Padahal saat itu kami sudah ada jadwal, sudah ada agenda yang umum. Nah, ini bukan bagian dari diberitahu saudara sesama muslim kita kalau kita mau berkunjung. Dan jika memang misalnya teman-teman, saudara sesama muslim kita tidak berkenan untuk dikunjungi, ya jangan maksa. Yo, berkunjung aja gue ya orangnya. Aku ki orang ngapa-ngapain, jangan begitu. Ya. Dan kalau kita berkunjung ke sesama saudara muslim, tidak perlu berlama-lama. Ya. Kenapa? Karena itu akan mengganggu saudara muslim kita. Kan bingung teman-teman kalau kita ketamuan, ya tamunya nggak pulang-pulang, terus kita piye gitu. Rasulullah SAW saking malunya Rasulullah, karena suatu hari kedatangan para sahabat masuk rumahnya Rasulullah SAW. Rasulullah sudah menghidangkan makanannya sudah habis, tapi sahabat ini belum bangun. Ya. Rasulullah akhirnya keluar meninggalkan para sahabat itu. Pulang balik masih ada tamunya. Sampai setelah Rasulullah tuh nggak enak, bilang ayo lah mau dia bubaran, itu nggak enak. Sampai Allah menurunkan wahyu. Berarti ini terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Maka bagi kita kalau mau mengunjungi saudara sesama muslim kita, ya sudah secukupnya saja. Ya. Duduk, ada keperluan, 5 menit sudah pamit. Dan itu sudah saya biasakan ya. Saya biasanya kalau kemana-mana dengan keluarga kesadaran, nggak bisa setir, nggak bisa kemana-mana ya, kecuali sama beliau ya sudah. Istriku kalau bertamu
mendapatkan kecintaan ya, terhadap orang yang saling mengunjungi dan berhak mendapatkan kecintaan, dan orang-orang ini akan berada di mimbar-mimbar, di mana mimbar-mimbar tersebut akan memberikan cahaya pada orang-orang tersebut sehingga membuat para nabi dan orang-orang salih mereka iri dengan orang-orang tersebut. Maksudnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah mereka para nabi? Bukan. Apakah mereka para siddiqun? Bukan. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan saling mengunjungi karena Allah. Dan Allah itu zat yang maha tahu ketika kita niatnya untuk apa mengunjungi saudara kita. Ya, kalau niat kita mengunjungi saudara kita biar dapat traktiran, maka sudah tidak lagi mendapatkan fadilah. Kalau kita niatnya mengunjungi saudara kita karena apa, teman-teman tadi? Berhutang. Karena untuk mendapatkan kepingan-kepingan dunia, maka sudah tidak dapat lagi keuntungan itu. Ya, luruskan niat itu menjadi sesuatu yang harus kita fokuskan, kita prioritaskan. Kenapa? Karena jikalau kita salah niat dalam beribadah, maka Allah tidak akan menerima ibadah kita. Baik. Terakhir teman-teman, orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah, saling mencintai karena Allah, maka nanti di akhirat akan saling mencari. Jadi yang biasanya berkunjung ke rumah saudaranya sesama muslim, ketika tidak melihat saudara sesama muslimnya di dalam surga, dia akan mencari, minta sama Allah, ya Allah, mana bestiku yang dulu aku berkunjung atau dulu bestiku mengunjungiku. Ya, kata Allah, belum ada di surga kan, aku belum lihat. Oh, berarti belum masuk surga. Maka besti yang salihah ini akan memberikan syafaat kepada bestinya, sesama bestinya yang dicintai karena Allah ketika di dunia, dan Allah masukkan ya besti yang belum masuk surga ke dalam surganya Allah untuk menyenangkan penghuni surga yang telah dulu masuk surga. Ya, dan ini nasihat dari saya dan teman-teman semuanya di akhir zaman ini, ya, pandai-pandailah dalam bergaul. Carilah teman-teman yang saleh, yang telah bisa membawa kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman yang salihah tidak membiarkan kita berada di dalam jurang maksiat. Teman yang salihah senantiasa akan mengingatkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang salihah ini tulus dalam mencintai kita, tidak menginginkan sesuatu dari dunia yang fana. Mereka jujur kepada kita, mencintai karena mereka sayang kepada kita. Mereka pengen kita sama-sama masuk surga bareng, ya. Di mana nanti kita semuanya teman-teman di akhirat tidak ada keinginan kecuali kita masuk surga. Dan teman-teman yang salihah ini akan bisa mempengaruhi agama kita di dunia. Apabila kita berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang salihah, agamanya baik, maka insya Allah kita pun ikut ketularan baik. Tapi sebaliknya, kalau besti kita, teman kita tidak baik, maka lambat laun kita pun akan terbawa olehnya dalam ketidakbaikan. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang maha baik, ya, agar kita diberikan teman-teman yang baik, komunitas yang baik, pergaulan yang baik, karena sesungguhnya kita hidup di dunia hanya sebentar, dan teman-teman yang baik ketika kita sudah meninggal dunia, kita sudah menjadi jenazah, maka mereka akan mengantarkan perpisahan terakhir dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus serta mengiringi jenazah kita dengan menyolati kita semuanya. Jangan sampai menyesal teman-teman, ya, di dunia kita tidak mendapatkan teman yang salihah, karena kelak di akhirat ada orang-orang yang akan dimasukkan ke nerakanya Allah, kemudian dia berkata kepada Allah, ya laitani attakhadtu khalila. Ya Allah, kalau di dunia kemarin aku tidak mengambil dia sebagai teman, mungkin saya selamat sampai ke surga. Tapi ketika di dunia saya jadikan dia sebagai teman karib, teman dekat, akhirnya ketika di akhirat masuk ke neraka bareng besti yang jelek. Ya, dan ini bagian dari sebuah peringatan untuk kita semuanya. Ya, karena jangan sampai kita menyesal di akhirat gara-gara salah bergaul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan
warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Masya Allah.